Yo, welcome back again to my channel War Tutorial yang tidak mungkin menjadi mungkin. Insya Allah, jangan lupa Dior ya guys. Oke guys, kita akan melihat pasar kripto ya yang saat ini ya kita lihat. Wow, ya sangat berbeda ya dari biasanya. Itu mengalami kenaikan yang sangat agresif guys ya, sangat agresif. Dan tentunya kita sebagai investor retail ya ataupun pelanton ini gitu ya yang telah membeli Bitcoin mungkin di harga 22.000 ya waktu itu ataupun juga di 18 ribuan gitu ya. Nah ini saatnya kita untuk berpesta pora dulu gitu ya, kita jual dulu ya profit kita gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang masuk di harga segitu kan, teman-teman bisa profit ya, ambil profit sebagian ya dari investasinya gitu ya. Mungkin ambil sedikit lah gitu ya untuk melepas kecemasan ini gitu ya karena di tengah pasar ketidakpastian pasar kripto ini gitu ya yang kapan bulannya gitu ya, apakah ini akan terjadi downtrend lagi gitu, kita kan nggak tahu gitu ya. Kita sebagai pelanton ini ya kita memanfaatkan peluang gitu dan memanfaatkan momen gitu ya. Nah setelah saya cari informasi, ternyata yang membuat market kembali agresif ya kripto ini ya, market kripto Bitcoin ya agresif ya, dengan dominan juga meningkat ya menjadi 45,4%. Itu disebabkan oleh ya adanya spekulasi ya dari para market gitu ya, para buyer ya di pasar. Itu ada informasi bahwa The Fed guyur 4.600 triliun dalam sepekan untuk bailout bank di Amerika Serikat gitu ya. Jadi total dana yang telah dikucurkan oleh Federal Reserve ya itu sebesar 300-an miliar ya, 300-an miliar dalam sepekan gitu ya. Nah itulah yang membuat harga Bitcoin ini naik ya naik deras gitu ya. Walaupun ya kita berasumsi ya bahwa tidak mungkin ya uang segede ini langsung disiram ya ke pasar kripto, itu tidak mungkin. Yang jelas uang ini kan digunakan untuk recovery ya beberapa bank yang telah runtuh ya. Ini mungkin bantuan awal dari Federal Reserve ya untuk membantu beberapa bank yang memang terancam bangkrut seperti Silicon Valley Bank gitu ya, kemudian Silvergate, Signature Bank, dan satu lagi yaitu Credit Suisse yang memang bank ini ya di dunia gitu ya, bank ini bank yang benar-benar berpengaruh ya terhadap seluruh bank yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah andai saja kalau Credit Suisse ini tidak mendapat perhatian khusus dari The Fed, maka ya di seluruh dunia bank akan hancur guys, karena Credit Suisse ini merupakan ini ya seperti ini ya kiblat ya dari semua bank yang ada di dunia gitu. Jadi kalau Credit Suisse ini kan kemarin kan sempat gonjang-ganjing juga ya, hampir bisa dibilang mengalami likuiditas yang parah. Jadi mau nggak mau The Fed harus menyiramnya gitu ya agar bisa beroperasi, setidaknya bisa sedikitnya memulihkan lah gitu ya. Nah ini untuk tahap awal The Fed memberikan siraman uang ya ke market, baik itu di bank ya, mungkin di perbankan lain seperti di komoditi ya seperti emas ya, perak dan sebagainya, dan termasuk Bitcoin gitu ya. Kenapa Bitcoin di sini kita lihat dominannya tinggi ya, karena ya Bitcoin lah yang diakui ya. Kalau untuk di mata uang kripto ya itu Bitcoin yang diakui kan. Jadi untuk memulihkan pasar tentu The Fed melakukan ini ya pengeluaran dana yang besar gitu ya untuk supaya market ini dan juga beberapa perbankan dan semuanya gitu ya kembali sedikitnya bisa beroperasi lagi gitu dan normal kembali ya gitu ya, walaupun ini baru tahap awal gitu ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa kasus ya seperti hal-hal yang terjadi seperti di COVID kemarin ya, COVID 2019 gitu ya, itu The Fed memberikan uang secara enak sekali gitu ya, enak sekali gitu The Fed ya, Federal Reserve ini memberikan uang guyur bantuan itu enak banget gitu ya waktu kejadian COVID-19 tahun lalu gitu ya 2020. Namun kalau pada kali ini ya yang terjadi pada perbankan ini ya The Fed sepertinya ya mau nggak mau harus gitu loh, terpaksa gitu kan, harus memberikan
setidaknya pemulihan ekonomi tahap awal gitu, pemulihan tahap awal gitu. Nah, makanya di situ banyak sekali ya spekulasi dan spekulasi dan itu menyebabkan harga Bitcoin naik gitu ya. Meskipun sekarang kita lihat ya memang dominan Bitcoin sangat baik, sangat tinggi ya. Kenaikannya luar biasa dari 44 kemarin jadi 45,4%. Nah, gitu. Jadi kita menunggu ya. Untuk altcoin mungkin tidak signifikan ya kenaikannya ya, mungkin Bitcoin harus menahan dulu laju dominannya ya, mungkin agak turun berapa gitu 40% atau 41% gitu. Nah, itu nanti altcoin akan mengikutinya. Nah, kemudian kita bahas lagi ya guys ya, ini mengenai The Fed ya yang melakukan mengguyur ya dan memberikan ini ya, melakukan siram ke market gitu ya, uangnya langsung dikeluarkan ya, cetak uang ya kata istilahnya ya, ke market yang menyebabkan harga Bitcoin naik. Nah, ini untuk bull run itu apakah sudah dimulai gitu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaannya ya teman-teman, mungkin yang sudah invest sudah mulai DCA koin ya di tahun kemarin ya, nyicil koin-koin kripto yang mungkin teman-teman beli ya. Mungkin ada beli BNB gitu ya, atau SRP, Cardano, Matic ya, dan sebagainya, koin-koin yang top 10 lah gitu ya, 10 besar atau di 20 besar. Mungkin melihat ini adalah bagian dari bull run gitu. Ini awal dari bull run mungkin ya, kalian mungkin ya berspekulasi melihat harga sudah di atas $25.000 gitu ya. Namun kita tetap memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa menjadi yang akan berdampak kepada harga ke depannya gitu ya. Nah, gitu, gejolak-gejolak kecil atau besar, menengah ya yang akan terjadi ke depannya, itu yang perlu kita perhatikan guys. Walaupun kita melihat untuk ya, kalau kita lihat ya, untuk mendapatkan harga ya di bawah dari $20.000 ya, ya segini ya, di bawah $15.000 kembali pada bulan November lalu, itu sangat tipis banget guys ya. Jadi buat teman-teman yang telah menyerok ya ataupun telah membeli Bitcoin di harga masih $22.000, $18.000, $17.000 ya, itu sangat beruntung sekali ya. Jadi buat teman-teman yang menunggu harga turun lagi dari $15.000 di $12.000 lagi, ya itu tipis kemungkinan kalian bisa melihat harga itu gitu. Karena kita melihat aksi dari The Fed ini ya, The Fed untuk tahap awal mereka mengguyur 4.600 triliun. Bagaimana mungkin di pertengahan tahun ini ya mereka akan mengguyur lebih gede lagi, kita nggak tahu ya. Nah, sesuai dengan kondisi dan situasi gitu ya, karena situasinya saat ini memang bank ini sudah bisa dibilang sudah kritis gitu guys ya. Seperti Credit Suisse ini juga yang bank paling berpengaruh di dunia itu juga kritis kemarin gitu ya. Masuk juga Silicon Valley Bank, Silvergate Capital, dan Signature Bank. Bank-bank yang sudah ya bank-bank top semua nih ya, bank-bank besar semua yang memiliki pengaruh gitu ya. Mau nggak mau The Fed harus menyiram market gitu, mau nggak mau gitu ya. Dan itu ketahuan kan, jadi spekulasi ini ya, atau buyer ini langsung melakukan, ataupun juga paus besar itu langsung melakukan pemanasan di awal gitu ya, untuk bull run gitu ya kalau istilahnya gitu. Jadi harga Bitcoin bisa naik gitu ya saat ini gitu. Nah, namun menurut pandangan saya gitu ya, ada kemungkinan Bitcoin akan kembali koreksi gitu ya, mungkin koreksinya nggak terlalu sadis ya kalau saya lihat dari harga yang sudah sangat agresif ya kenaikannya, mungkin tidak terlalu sadis ya. Dan kita juga akan menunggu rapat POMC pada tanggal 22 besok gitu ya, apakah sudah dipastikan ya The Fed akan menaikkan suku bunga ya, rapat POMC ya yang akan terjadi pada tanggal 22 Maret ya dan 21-22 Maret bulan ini. Apakah The Fed tetap akan menaikkan suku bunganya ya, ataupun setidaknya tidak terlalu agresif lagi gitu untuk menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, kita lihat, tapi yang jelas kita lihat dulu ya weekly candle-nya gitu ya,
di Bitcoin, apakah dia bisa mampu bertahan di 25.000 ya, minimal 25 ke atas gitu ya, 25.300 gitu ya. Kita lihat di hari Senin besok, kalau dia bisa nutup di situ, ya kemungkinan besar Bitcoin akan terbang lagi ke 30.000 dolar guys. Bukan tidak mungkin akan terbang lagi ke 40.000 dolar gitu ya. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan guys ya di video saya kali ini ya, mengenai Bitcoin ya yang tiba-tiba naiknya agresif banget gitu ya, agresif banget gitu. Jadi bisa membuat menjadi pandangan buat teman-teman semua gitu ya. Jadi selamat buat teman-teman yang telah membeli koin ya, harga koin ketika harga Bitcoin masih di harga 19.000, 17.000, 15.000 dolar gitu ya. Dan terakhir mungkin kemarin ada bantingan ya di 20.000 dolar ya. Selamat buat teman-teman semuanya ya. Mungkin ya harga itu mungkin tidak bisa kita lihat lagi di tahun ini gitu. Nah, karena kita lihat kejadian ini ya, The Fed harus siap menyiapkan dana lagi gitu untuk menyiram market ya, agar ya bank-bank yang bermasalah gitu ya, serta komoditi ya yang mungkin sangat bermasalah juga ya, untuk marketnya itu juga harus diberi perhatian khusus gitu ya, dengan mengucurkan dana gitu ya, seperti emas gitu ya, perak ya, dan Bitcoin tentunya gitu ya, walaupun tidak semua dana itu disiram ke Bitcoin. Jadi ya itu ya, kalau menurut saya sih untuk saat ini teman-teman jangan masuk dulu ya, atau jangan buy dulu ya. Kalau menurut saya ya, kalau buat teman-teman yang sudah ada barang ya di harga 22, 21 ya, dan selanjutnya 22 ya gitu ya, jangan dibeli dulu ya guys, jangan ini dulu, jangan lakukan pembelian dulu saat ini. Kita tunggu weekly candlenya ya di hari Senin besok, apakah dia nutupnya di 25.000 lebih ya. Nah itu baru kalian bisa masuk melakukan DCA gitu. Karena saya sangat berkeyakinan ya bahwa Bitcoin akan bisa naik lagi ke 30.000 gitu ya, bahkan lebih gitu ya, kalau weekly candlenya di hari Senin besok nutup di 25, sekian gitu. Oke. Nah gitu, yang penting kita teman-teman semuanya kerja dulu lah gitu ya, kerja dulu, ngumpulkan amunisi gitu ya, yang jelas uang dingin, jangan uang panas gitu ya, uang santai untuk investasi kita di bulan 2024-2025 mendatang gitu. Oke, mungkin itu teman yang bisa sampaikan sedikit ya mengenai Bitcoin ya, cryptocurrency saat ini perkembangannya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan apa yang menyebabkan harga ini naik tentunya. Nah tentu bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Tutorial ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.